Halo warga intelektual sekalian. Kemarin ada subscriber channel ini yang berkomentar, Konoha itu tidak maju karena salah pilih agama mayoritas. Wow, luar biasa. Nah, ketika membaca komentar ini, saya berpikir, benarkah Konoha itu salah memilih agama mayoritas? Lalu, apa hubungan masalah ini? Apa hubungan kesalahan Konoha memilih agama mayoritas dengan yang terjadi sekarang ini? Jadi, kalau saya perhatikan ya, yang terjadi sekarang ini yang viral di media sosial di mana terjadi banjir, longsor, ya dan lain sebagainya, kerusakan alam yang sangat luar biasa, pembabakan hutan gitu ya, illegal logging dan sebagainya. Pokoknya ada pengerusakan hutan yang sangat masif sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungan masalah ini dengan agama? Apakah ini ada korelasinya? Sangat berkorelasi. Apa korelasinya? Korelasinya adalah ternyata kalau tradisi dalam beragama, catat ya, ini tradisi dalam beragama ya. Saya tidak menyebutkan agamanya. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini, jangan berpikir bahwa saya itu oten ya. Jangan berpikir seperti itu guys ya. Mau oten, mau enggak, ada istilah tradisi dalam beragama. Kalau tradisi dalam beragama tidak mengajarkan yang namanya SDM yang sangat tinggi. Jadi kalau tradisi dalam beragama di suatu negara, suatu bangsa itu mengajarkan kita untuk SDM rendah, maka akan ada yang namanya pembabatan hutan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungan SDM rendah, SDM tinggi dengan pembabatan hutan? Lalu, apa hubungan masalah ini dengan pejabat di Konoha? Katakanlah misalnya Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan kan baru-baru ini sangat viral ya, namanya sangat-sangat mulia, nama orang yang sangat agamis, tapi kelakuannya tidak agamis. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungan pemimpin seperti Pak Zulkifli Hasan ini dengan tradisi dalam beragama? Apakah ini ada hubungannya dengan kesalahan Konoha dalam memilih agama mayoritas? Jadi gini guys ya, saya harus berterus terang ya, jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Jadi gini, kalau saya mengatakan seperti ini, biasanya banyak orang yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu ya. Karena apa? Karena pahit. Gini guys, biasanya negara yang sumber daya manusianya itu rendah, SDM rendah seperti Konoha, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik, baper, dan mudah ngamukan gitu ya. Jadi ini hanya di Konoha. Jadi biasanya negara yang SDM-nya rendah seperti Konoha itu, mereka akan mengeksploitasi alam. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara maju misalnya, ini negara maju, ini Konoha misalnya. Konoha kan bukan negara maju, tapi negara berkembang ya. Berkembang terus ya. Berkembang biak maksudnya. Dari dulu sampai sekarang berkembang terus, nggak pernah menjadi negara maju. Berputar-putar terus ya di negara berkembangnya. Nah, kalau kita bandingkan negara maju dengan negara berkembang ya, negara maju itu biasanya mereka fokus mengeksploitasi sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Karena apa? Karena SDM mereka tinggi. Negara yang mayoritas dihuni oleh masyarakat yang SDM-nya tinggi, mereka mengeksploitasi sumber daya manusia, pikiran. Mereka menjual pikiran, value, nilai, bukan menjual yang namanya alam. Sementara Konoha, masyarakat yang SDM-nya sangat rendah, IQ-nya setara dengan gorila ya, ini hanya di Konoha ya, mereka tidak punya value. Karena apa? Karena SDM-nya sangat rendah. Jadi, karena SDM kita sangat rendah, maka untuk menaikkan perekonomian kita, maka kita mengeksploitasi yang namanya alam. Kita tuh nggak punya nilai tawar gitu. Karena apa? Karena kita hanya punya, mohon maaf ya, SDM rendah dan ya hanya bisa mengeksploitasi alam gitu. Alam dikeruk lalu dijual gitu. Alam dikeruk lalu dijual. Dijual mentahan bukan barang jadi ya. Biasanya seperti itu ya. Rata-rata negara yang berkembang seperti itu guys. Brazil ya, dan lain sebagainya.
banyak tuh ya pengrusakan lingkungan yang sangat masif di sana, di negara lain. Makanya saya tidak menyebutkan agamanya, jangan berpikir bahwa misalnya kalau saya bahas seperti ini, berpikir bahwa saya menjelek-jelekan agama tertentu, enggak. Makanya saya garis bawah itu tradisi dalam beragama. Gini guys, kalau saya mengatakan bahwa Konoha itu salah pilih agama mayoritas itu, berpikir bahwa saya memojokkan agama tertentu, enggak. Enggak guys, bahkan agama Kristen sekalipun sering saya kritik. Dulu agama Kristen pernah mengalami yang namanya zaman kegelapan dan ini sering saya katakan di channel saya ini. Tapi banyak juga yang marah ya. Kristen pernah masuk zaman era kegelapan. Nah, ketika mereka masuk zaman era kegelapan, mohon maaf SDM-nya rendah. Orang-orang Kristen di Eropa zaman dulu SDM-nya rendah. Kenapa? Karena mereka masuk dalam kegelapan. Mereka mabuk agama, berlebihan dalam beragama. Agak mirip-mirip seperti Konoha. 11-12 dengan Konoha. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Saya harus jujur ya. Harus jujur. Saya harus berpihak pada kejujuran. Saya nggak berpihak pada agama pun di sini ya. Saya berpihak pada kejujuran. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Ya. Jadi biasanya negara yang SDM-nya sangat rendah itu mereka hanya bisa mengeksploitasi alam. Mereka nggak punya nilai jual gitu, value. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan kita harus menghukum yang merusak lingkungan, kita harus menghukum yang namanya yang memberikan izin dan lain sebagainya. Come on, mari kita introspeksi diri guys. Kita mulai dari perkebunan sawit, oke? Mari kita kuliti salah satu ya. Jadi di video ini saya mengajak yang untuk berpikir dan introspeksi diri. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan kita harus memenjarakan orang yang merubah hutan jadi lahan sawit. Kita harus mempenjarakan, pejabatnya dipenjarakan dan sebagainya. Bukan berarti saya membela pejabatnya ya, tapi kalau kita berteriak-teriak memenjarakan pejabat yang memberikan izin, tapi di rumah kita masih menggunakan minyak goreng berasal dari kelapa sawit, minyak goreng bahan basarnya dari kelapa sawit, ya makanan-makanan yang kita konsumsi itu bahan dasarnya dari minyak sawit. Ini seperti kemunafikan menurut saya pribadi. Ya, iya nggak sih? Sadar nggak gitu sebenarnya? Misalnya ini kita aktivis lingkungan gitu ya. Kita harus memenjarakan orang yang merubah hutan jadi sawit. Sementara di rumah kita itu ada minyak goreng sawit, berbahan dasar sawit. Lalu bagaimana solusinya? Ya kalau mau solusinya ganti dengan dari bahan bunga matahari, dari bahan yang lain, dari kelapa bisa dan lain sebagainya gitu ya. Asal jangan dari kelapa sawit ya. Kalau kelapa sawit itu kan butuh lahan yang sangat luas. Itulah alasannya kenapa orang-orang Eropa atau orang-orang bule, orang-orang negara maju itu membenci yang namanya kelapa sawit. Membenci yang namanya minyak sawit. Kenapa? Karena mereka sudah berpikir panjang. Jadi sebenarnya alasan mereka itu bukan masalah kesehatan, kenapa mereka menolak, tapi karena mereka berpikir panjang, mereka diedukasi, masyarakat yang terdidik ya. Orang-orang bule itu kan masyarakat yang terdidik ya. Mereka berpikir kalau buka lahan sawit, maka hutan akan digunduli ya. Maka hutan akan dieksploitasi untuk membuka lahan baru. Makanya di Riau kenapa sering terjadi kabut asap dan lain sebagainya, apa alasannya? Karena di sana ada pembukaan lahan baru. Ya, apa hubungannya asap dengan pembukaan lahan baru? Ya dibakar dulu ya. Saya tahu ya di daerah Riau itu ada pembakaran lahan sehingga terjadi asap, itu membakar lahan itu guys ya, membuka lahan baru. Itu tuh apa penyebabnya. Ya kalau saya perhatikan. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya solusinya kita harus berkesadaran, kita harus berpikir seperti negara maju. Kenapa orang-orang bule itu ya, membenci yang namanya minyak sawit itu karena membabat yang namanya hutan. Jadi orang-orang bule itu berpikir kalau membabat hutan ini maka habitat-habitat binatang-binatang yang ada di hutan itu akan musnah. Ada ribuan spesies binatang yang akan musnah ya, monyet, harimau dan lain sebagainya, gajah. Mereka akan mengungsi gitu atau dimusnahkan. Ketika apa? Ketika kita memusnahkan yang namanya hutan, mengeksploitasi yang namanya hutan, menjadikan hutan jadi lahan sawit. Itu guys ya. Itu berpikir orang-orang yang berpikiran maju ya.
orang-orang negara maju ya. Nah, kemudian apa hubungannya masalah ini, eksploitasi yang namanya hutan ini ya, kemudian SDM rendah, selalu mengeksploitasi yang namanya sumber daya alam, apa hubungannya dengan agama? Sangat berhubungan. Apa hubungannya? Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama, terutama tradisi dan beragama. Jadi tradisi dalam beragama di suatu negara itu macam-macam guys ya, beda-beda walaupun satu agama. Kalau kita bandingkan negara maju misalnya, tradisi dalam beragama negara maju itu berbeda dengan tradisi dalam beragama di negara yang kurang maju seperti Konoha atau negara yang berkembang seperti Konoha. Biasanya di negara yang berkembang itu atau di negara miskin atau negara yang tidak maju itu, maka mereka punya tradisi, ngapain mikirkan tentang dunia? Dunia kan cuma sementara. Surga selamanya, akhirat selamanya. Sehingga mereka tidak peduli dengan lingkungan. Mereka tidak menjaga lingkungan. Mau hutan dibabat kayak bodoh amat. Mau longsor kayak bodoh amat. Ya, mau diganti dengan sawit kayak bodoh amat. Karena apa? Karena tujuan mereka sorga, bukan dunia ini. Mereka di dunia ini hanya numpang lewat katanya. Ini pemikiran-pemikiran yang sangat tolol gitu. Ya. Dan ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Yang harusnya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik, baper. Baper bin kejang-kejang ya kan. Jadi itu penyebab guys. Ketika kita berpikir bahwa dunia ini sementara, maka kita tidak akan menjaga lingkungan. Kita akan membiarkan sawah itu ya berkeliaran di mana-mana, ya nggak pikir panjang, nggak terdiri dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya longsor. Ya gimana nggak longsor coba? Ya orang akar pohon sawah itu akar serabut bukan akar tunggang seperti pohon yang ada di hutan, ya kan? Ya nggak sih? Jadi anak-anak Gen Z ya, anak-anak milenial, kemudian Gen Alpha dan lain sebagainya. Kalau Anda peduli lingkungan, stop mengkonsumsi minyak sawit. Kalau Anda mengkonsumsi yang namanya minyak sawit ini, ya maka akan ada yang namanya kebutuhan ya, permintaan. Jadi pengusaha itu selalu melihat permintaan pasar. Nah, pengusaha akhirnya memutar otak gimana cara membuka lahan karena permintaan sawit yang sangat tinggi. Itu guys. Ya. Sedalam itu ya, serumit itu ya. Cuman ya kalau saya mengatakan seperti ini nanti saya akan dihujat gitu ya, dikata-katain, oh kamu oten, oh kamu membenci agama. Enggak, saya membenci agama ya. Justru kalau saya perhatikan ya, tradisi dalam beragama di Konoha itu bikin SDM kita itu makin terpuruk. Apa itu tradisi agama di Konoha yang bikin SDM kita makin terpuruk? Tradisi dalam beragama yang bikin SDM kita terpuruk itu adalah jangan menuhankan logika. Itu ya kalau saya perhatikan. Jadi kalau kita misalnya berpikir logis, ya kita berpikir waras dan lain sebagainya, maka warga Konoha akan mengatakan kamu menuhankan logika. Jadi ini bikin kita tidak berpikir rasional gitu ya. Otak kita akan mandek gitu dalam berpikir logis, ya kan? Karena apa? Karena kita dikata-kata menuhankan logika. Menurut saya itu ya lebih baik menuhankan logika daripada menuhankan kebodohan. Ya nggak sih? Jadi di Konoha itu ada ya prinsip semacamnya dan ini menurut saya itu sangat-sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa mengubah Konoha menjadi negara yang sumber daya manusia itu sangat rendah sekali, rendah banget. Bahkan di bawah standar gorila. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ya, menurut saya pribadi ya, saya tidak menyalahkan Pak Julhas di sini ya. Pak Zulkifli Hasan. Dia kan menteri. Kalau menteri memberikan kebijakan itu kan atas persetujuan daripada presiden juga. Iya kan? Jadi saya melihat di Konoha itu seakan-akan ya Pak Julhas disalahkan gitu ya. Pak Julhas itu playing victim ya. Pak Julhas itu ya memainkan acting dan sebagainya. Tapi kan kebijakan-kebijakan daripada Pak Julhas ini kan atas persetujuan dari presiden kan. Cuman di Konoha saya melihat ya selalu menterinya yang dikata-katain. Misalnya Pak Bahlil gitu ya dikata-katain. Kebijakan Pak Bahlil itu kan atas tanda tangan presiden guys. Jadi kalian jangan berpikir bahwa presiden itu nggak tahu apa-apa. Makanya kalau menurut saya pribadi ini sangat-sangat
pelik ya permasalahannya, nggak boleh dilihat hitam putih gitu ya, oh menterinya yang salah, enggak, yang menandatangani kebijakan menteri itu siapa? Ya presiden, ya kan? Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk menyalahkan presiden ya, tapi presiden juga itu kan pilihan rakyat. Permasalahannya kenapa kita memilih presiden yang tolol, iya kan? Iya nggak sih? Jadi kita harus banyak introspeksi diri gitu. Kenapa kita memilih presiden yang tolol gitu, yang, eee, mau merusak alam gitu ya, menandatangani pembukaan lahan gitu. Itu kan atas tangan tangan daripada presiden kan. Pengusaha-pengusaha itu kan memanfaatkan ini kan sebenarnya, ya kan? Jadi ini seperti lingkaran setan. Pertama, ya masyarakat kita itu butuh yang namanya minyak sawit atau minyak goreng ya. Kemudian pengusaha melihat peluang ini, lalu mereka membuka lahan. Nah, bagaimana cara membuka lahan? Mereka harus minta izin sama pemerintah. Kemudian pemerintah memberikan izin karena apa? Karena ini akan menumbuhkan ekonomi kita ya 5% per tahun ya, ada target tuh ya. Nah, presiden juga seperti itu ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan ekonomi. Kemudian apa? Kemudian lahan dibuka, dibabat ya, digunduli, dibotakin dan sebagainya, dan korbannya itu masyarakat biasa. Karena masyarakat biasa juga menggunakan minyak goreng gitu. Maksudnya minyak sawit gitu. Jadi ini berputar-putar ya, seperti lingkaran setan. Siapa yang bisa memutus lingkaran setan ini? Siapa? Kita sebagai kaum intelektual. Kitalah harapan bangsa ini. Kita kaum intelektual, kaum terdidik, orang yang berkesadaran, orang yang berpendidikan. Kitalah yang bisa memutus ini. Ya, nggak ada cara lain. Kalau nggak dari didikan-didikan kita terhadap anak kecil, ya anak kita di rumah, kemudian di sekolah dan sebagainya. Sementara kalau di Konoha, kalau saya perhatikan guru-guru yang ada di Konoha itu nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan sumber daya manusia, nggak ada, nggak peduli ya. Mereka lebih peduli dengan gaji gitu ya, lebih peduli dengan apa bonus ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Guru-guru yang di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena guru-guru yang ada di Indonesia itu anti kritik guys, ya, baper. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Apakah negara kita itu salah memilih agama mayoritas atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Salam rasional.